Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu kiranya kita dapat bersyukur melalui cara kita melakukan belajar, menuntut ilmu sebagaimana perintahnya. Oleh karena itu kita pada kesempatan pagi hari ini akan melanjutkan mengenai tema hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf di dalam kehidupan. Karena sebelumnya mengenai bab haji, zakat telah kita pelajari pada minggu yang lalu, maka pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai wakaf. Pertama-tama, pasti kita sering mendengar mengenai wakaf tanah, wakaf masjid ya sebelumnya. Nah, apa sih wakaf itu? Mari akan kita bahas pada bab ini yang dimulai dari pengertian, hukum, rukun dan syarat wakaf, lalu kemudian hikmah berwakaf, dan prinsip pengelolaan wakaf. Nah, yang pertama, wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab ya tentunya. Waqafa yaqifu yaqfan. Wawu, qaf, dan fa, waqafa, yang berarti menahan atau mencegah. Ya, makanya kita di dalam ilmu tajwid sering kita mendengar mengenai waqaf yang artinya menahan untuk melanjutkan pembacaan ataupun mencegah dari melanjutkan bacaan, artinya berhenti sejenak. Itu di dalam ilmu tajwid. Namun di dalam bab wakaf ini, waqaf diartikan secara istilah yakni penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Kita memberikan harta atau benda tertentu untuk diambil manfaatnya oleh sang penerima wakaf yang nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, artinya barang itu sudah berhenti menjadi miliknya, namun manfaatnya digunakan oleh sang penerima wakaf tadi ya. Jadi di dalam istilah ini kan penahanan harta milik seseorang kita kepada orang lain, misalkan penahanan harta milik kita yang kita berikan kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Nah, oleh karena itu, maka benda tersebut sudah bukan lagi milik kita sebagai orang yang berwakaf, bukan juga milik orang yang menerima wakaf, karena benda tersebut secara zatiahnya sudah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Dan oleh karena itu, maka kita atau orang yang menerima wakaf tidak boleh untuk menjual, mewariskan, menghibahkan, dan lain sebagainya, namun boleh untuk memanfaatkan harta tersebut. Nah, itu adalah wakaf secara istilah. Sebelum kita berwakaf, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa hukumnya di dalam berwakaf ini. Ternyata hukum berwakaf adalah sunnah, namun sunnah yang sangat besar sekali manfaatnya. Sesuai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ini hadis cukup populer ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amaluhu illa min salat. Yang pertama, shadaqatin jariyah, atau yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, yang ketiga, au waladin sholihatin yad'ulah. Rawahul Muslim. Jadi, idza mata ibnu Adam, apabila seseorang manusia meninggal, in qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Nah, para ulama sepakat bahwa makna dari hadis shadaqah jariyah di dalam hadis ini bermakna wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat.
Artinya apa? Artinya bahwa sholat kita setelah mati itu terputus, puasa, segala amal kebaikan kita, zakat, dan lain-lain itu terputus. Ya, kalau orang meninggal kan nggak akan ada yang sholat lagi ya. Orang puasa bahkan di dalam dikisahkan bahwa seseorang yang telah meninggal itu sangat mengharap sekali untuk hidup lagi hanya untuk mengerjakan sholat. Sehingga memang kita yang masih hidup ini seyogianya harus memanfaatkan kesempatan usia ini untuk melakukan hal-hal yang kebajikan. Kenapa? Karena memang tadi bahwasannya apabila kita telah meninggal, kita akan mengharapkan hidup kembali hanya untuk melaksanakan sholat. Nah, itu semua inqata'a, terputus, kecuali 3. Yang pertama tadi wakaf ya, yang nanti akan kita bahas. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diambil manfaatnya maksudnya yang terfokus pada ilmu agama ya. Apabila kita misalkan mengajarkan anak kecil untuk membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, maka selama anak kecil itu sholat, yang mana sholat di dalam terdapat Al-Fatihah, kita akan mendapatkan ganjarannya. Nah, itu au ilmin yuntafa'u bih. Au waladin sholihin, nah yad'ulahu, atau anak yang soleh dan mendoakan kedua orang tuanya. Apabila kita nanti menikah, mempunyai anak, dan kita suatu saat meninggal dunia, dan anak kita itu mendoakan kita, maka itu akan menjadi ganjaran juga ya buat kita, akan menjadi penolong. Nah, masalahnya adalah apabila kalian ingin memiliki anak yang soleh, kaliannya juga harus soleh, karena memang pendidikan dari orang tua, terkhusus pendidikan agama itu akan nanti mempengaruhi bagaimana sikap seseorang di dalam melakukan suatu tindakan. Jadi emang kalau anak apabila kita menjadi anak soleh, semaksimal mungkin kitanya juga harus menjadi orang yang baik atau soleh itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan terfokus pada sedekah jariyah. Sedekah jariyah atau disebut dengan wakaf ini manfaatnya sangat besar. Sebagaimana dulu ya, sahabat Umar pernah mewakafkan beberapa kuda, yang kuda itu untuk dimanfaatkan untuk seluruh umat muslim, dan memang di dalam kuda tersebut dituliskan ya bahwa ini fisabilillah, milik orang muslim. Dan juga yang cerita-cerita para sahabat dulu yang berwakaf ya, banyak. Salah satunya Sayyidina Utsman, ia mewakafkan sebidang tanah yang mana di dalamnya berisi air dan bermanfaat hingga saat ini. Jadi bidang tanah tersebut berisi air, dan mana air tersebut dapat diminum oleh seluruh umat muslim hingga saat ini. Coba bayangkan amal mana yang dapat bertahan lama gitu ya. Kalau kita beramal sesuatu saja ya mungkin manfaatnya bisa sampai sana, tapi wakaf bisa sampai, bayangkan saja 1400 tahun yang lalu Sayyidina Utsman mewakafkan air tersebut hingga kini bermanfaat, dan ganjarannya tidak akan terputus selama air itu dimanfaatkan. Nah, berarti wakaf ini adalah sunnah, namun amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Oleh karena itu kita sebisa mungkin harus di dalam hidup ini minimal satu kali berwakaf gitu ya, karena memang amal ini tidak akan terputus selamanya. Hingga mungkin kiamat nanti amal ini akan, selama dimanfaatkan oleh umat muslim, maka amal ini akan terus mendapatkan ganjarannya kepada kita selaku orang yang berwakaf. Nah, itu adalah hukum wakaf. Di dalam wakaf ini tentu ada rukunnya ya, siapa saja gitu ya, atau apa saja.
di dalam rukun wakaf ada 4. Di dalam slide ya dijelaskan, itu ada orang yang sedang membawa barang, itu ceritanya akan mewakafkan sesuatu. Nah, orang tersebut dinamakan wakif, orang yang berwakaf. Bendanya yang ia bawa disebut mauquf bih, atau lebih gampang mauquf, barang yang akan diwakafkan. Dan orang yang pakai baju biru itu tuh, nah itu namanya mauquf alaih, atau orang yang menerima manfaat wakaf. Dan yang terakhir harus ada ikrar, artinya sigot, harus ada akad. Dengan kata misalkan saya mewakafkan 10 hektar tanah ini untuk dibangun masjid lillahi ta'ala. Nah, itu adalah ikrar wakaf. Masing-masing keempat ini ada syaratnya. Yang pertama yakni wakif. Syarat seorang wakif yang pertama harus berakal, tentu ya. Orang gila tidak boleh berwakaf, meskipun ia mewakafkan 10 hektar tanah misalkan, atau 100 mobil untuk digunakan umat muslim, tapi dia gila, maka wakafnya batal, tidak bisa ya. Yang kedua baligh, wakaf dari anak kecil juga tidak boleh. Yang ketiga rasyid, ia sudah mampu membedakan antara yang benar dan salah, intinya sudah dewasa lah ya. Nah, yang keempat yakni memiliki harta secara penuh, artinya harta tersebut adalah memang benar-benar milik wakif. Nah, yang syarat yang kedua yakni bendanya. Lihat di kanan ya, syarat mauquf atau benda wakaf. Yang pertama yakni barangnya harus berharga. Nah, arti berharga di sini adalah barangnya dapat dimanfaatkan oleh segenap kaum muslim. Nah, yang kedua jelas kadarnya. Misalkan kalau tanah, saya mau berwakaf tanah misalkan di belakang SMA Jatiluhur misalkan, atau di pinggir SMA Jatiluhur ada tanah yang ingin saya wakafkan. Berapa luasnya harus dihitung dulu ya, misalkan 1 hektar kah, itu ya, jadi harus jelas kadarnya. Yang ketiga milik penuh wakif, artinya bahwa barang tersebut atau benda tersebut seutuhnya milik wakif. Misalkan ada orang tua memiliki 3 anak dan mewariskan tanah kepada 3 anak tersebut, dan 1 anak ini mewakafkan tanahnya padahal tanah itu milik tanah waris. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus milik penuh wakif. Jangankan berwakaf ya, barang pinjaman saja itu tidak boleh dipinjamkan lagi atau tidak boleh dimanfaatkan lagi. Artinya bahwa apabila kita dipinjamkan sesuatu, selagi orang yang memiliki barang tersebut tidak mengizinkan kita untuk meminjamkan kepada orang lain, maka itu tidak boleh. Apalagi wakaf ya, barang pinjaman saja tidak boleh, apalagi wakaf. Maka wakaf ini barangnya atau mauquf ini harus milik penuh wakif, atau orang yang memiliki barang atau orang yang akan berwakaf. Nah, yang keempat juga yakni berdiri sendiri. Nah, artinya tadi juga ya, barang tersebut tidak ada campur tangan juga dari orang lain, maksudnya memang barang itu harus milik dia sendiri. Nah, benda tersebut ada 2 macam, yakni benda tidak bergerak seperti tanah tadi, tanah yang berlaku sesuai undang-undang, ada sertifikat dan lain-lain. Lalu kemudian bangunan atau bagian dari bangunan, boleh juga ya, misalkan kita berwakaf misalkan di kebun halaman depan kita lega misalkan ya, ada puluhan meter di pinggir jalan, boleh diwakafkan. Misalkan saya akan mewakafkan tanah ini untuk keperluan umat muslim untuk dimanfaatkan, tapi belakangnya enggak, itu juga boleh ya. Dan juga tanaman atau benda-benda lain dan rumah susun, misalkan ada di apartemen, ruang berapa untuk diwakafkan, itu boleh juga. Ya, yang kedua yakni benda bergerak seperti uang ya. Uang juga ternyata boleh diwakafkan ya. Kalau kalian ingin berwakaf, coba-coba gitu ya berwakaf, karena memang amalan sunnah yang sangat besar manfaatnya, yang tidak akan terputus hingga nanti kiamat. Misalnya kalian punya uang
sekarang ada Badan Wakaf Indonesia. Dengan uang 1 juta kalian bisa mau berwakaf ya. Buka saja di web Badan Wakaf Indonesia ya, salah satunya yakni uang atau emas, logam mulia ya, atau surat berharga ya, atau kendaraan. Nah ini misalkan saya punya mobil APV misalkan untuk dijadikan ambulan untuk keperluan umat muslim atau untuk keperluan masjid tertentu gitu, itu boleh diwakafkan. Haki atau hak atas kekayaan intelektual, misalkan kita punya tulisan yang mana keuntungan dari tulisan tersebut diwakafkan gitu ya. Nah, yang terakhir yakni hak sewa. Apabila kita memiliki bangunan tertentu yang telah disewakan dan manfaat dan keuntungan dari itu tuh diwakafkan. Nah, yang selanjutnya mauquf alaih, atau ini juga yang orang yang menerima wakaf juga ada syaratnya. Dan ada 2 klasifikasi ya. Yang pertama kita harus, apakah orang yang berwakaf tadi atau wakif ini menetapkan bahwa misalkan saya mewakafkan tanah untuk dimanfaatkan oleh, misalkan disebut namanya dari 1 sampai 100, namanya ini si A, si B, si C, si D sampai 100 gitu ya, berarti sudah ditetapkan, berarti ke 100 orang ini adalah penerima manfaat wakaf ya, dan dia harus Islam. Orang ini, orang yang telah ditetapkan ini muayyan disebutnya, dan harus merdeka, artinya bukan budak, karena memang budak ini kan dimiliki oleh orang lain ya. Dan yang ketiga yakni kafir zimmi juga boleh ya, ternyata bahwa memang kafir zimmi yang tidak memerangi Islam boleh menerima wakaf. Lalu syarat yang kedua yakni ghair muayyan, tidak ditetapkan. Jadi untuk seluruh umat muslim gitu. Misalkan saya punya tanah 1 hektar untuk kuburan para umat muslim gitu ya. Nah, dan wakaf ini adalah sarana ya, jadi penunjang untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi seseorang dalam berwakaf ini adalah merupakan sarana ia untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan itu untuk kepentingan Islam. Tidak boleh misalkan saya berwakaf untuk diskotik misalkan, kan tidak boleh untuk gereja gitu, artinya tidak boleh dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan yang bersifat maksiat, harus digunakan untuk kepentingan umat Islam. Nah, ada juga syarat wakaf yang keempat ya. Yang pertama, tidak berbatas waktu tentu ya. Misalkan saya mewakafkan sampai nanti 2022, tapi harus balik lagi ya benda ini, tidak boleh, tidak sah. Karena memang ini harus tidak berbatas waktu, artinya si benda ini memang sudah bukan milik kita lagi. Milik siapa? Ya milik Allah benda itu tersebut ya. Adapun manfaatnya boleh dimanfaatkan oleh nanti ya sesuai dengan ikrarnya tadi, misalkan untuk seluruh umat muslim atau tadi ya muayyan atau ghair muayyan, dan tanpa syarat ya, tidak ada syaratnya tentu ya. Saya mewakafkan tapi putra atau putri kiai harus nikah dengan saya misalkan, tidak boleh itu ya, tanpa syarat dan bersifat pasti. Yang ketiga, memang harus benar-benar benda ini atau ikrar ini itu pasti gitu ya. Yang keempat, tidak disertai syarat yang dapat membatalkan. Misalkan gini, saya berwakaf tanah 10 hektar, tapi apabila anak saya lahir maka tanah ini menjadi milik saya lagi, tidak boleh itu ya, batal syaratnya. Karena memang ketika dia mempunyai anak, bisa saja Allah memberikan dia anak lagi, maka wakafnya itu batal ya, tidak boleh. Jadi harus pure, murni, tidak ada syarat apapun. Nah, itu adalah syarat dari ikrar atau beberapa syarat. Adapun hikmah dari kita melaksanakan wakaf adalah tentu tadi ya, dapat menjadi sarana kita mendekatkan diri kepada Allah,
lalu kemudian memastikan bahwa seseorang tersebut memang menghamba kepada Allah atau beribadah kepada Allah, menjadi komitmen ia dalam memastikan keislamannya gitu ya, dengan cara berwakaf salah satunya. Lalu yang ketiga, menekankan pentingnya investasi pahala, karena tadi ya wakaf ini tidak terputus oleh apapun. Meskipun kita sudah meninggal, ganjarannya itu akan tetap milik si wakif tadi, tidak terputus oleh waktu ya. Sebagai bentuk investasi juga tentu ya, pahala kita-kitanya sudah meninggal, sudah tidak bisa beramal lagi, tapi terus ganjaran selama itu. Misalkan kita mewakafkan masjid dan masjid itu dipakai oleh sholat, ganjarannya kita mendapatkan ganjarannya ya, investasi. Yang keempat yakni memajukan peradaban umat Islam. Nah, apabila kalian masih ingat mengenai maulud, acara maulud kemarin ya, bahwa memang Islam ini hadir dan merubah strata sosial masyarakat. Kenapa? Karena memang di Islam itu ada sistem ekonomi zakat, infak, sedekah, wakaf, wasiat, hibah, dan sebagainya. Dan ini adalah ibadah yang bukan hanya sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah saja, namun juga dapat merubah tatanan sosial. Karena memang apabila kita berzakat sudah ditentukan ya, asnaf ditentukan seperti Bapak kemarin, ditentukan kepada siapa-siapa, orang fakir, miskin, yang mana itu adalah akan mampu memajukan peradaban umat Islam. Umat Islam sendiri akan tercukupi ya, tanpa ada bantuan dari siapapun. Umat Islam akan berdikari dan itu akan membentuk dan merubah atau memajukan peradaban umat Islam itu sendiri. Yang terakhir yakni pasti akan mensejahterakan kaum du'afa, kaum-kaum yang lemah. Itu menurut Syekh Dr. Mustafa Al-Khin. Nah, di dalam berwakaf tentu ada prinsipnya, yakni harta benda tersebut sesuai dengan syariah, atau benda-benda tersebut dan syaratnya harus sesuai dengan syariah. Diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah ya, harus ditentukan syarat-syaratnya, harus mencukupi syarat-syaratnya. Yang kedua yakni tanpa batas waktu tadi ya, tidak boleh ada sampai tahun apa ditentukan gitu, tidak boleh, tanpa batas waktu itu kalau wakaf. Lalu yang ketiga yakni wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariat, terserah ingin digunakan oleh atau misalkan kita akan berwakaf tanah, misalkan akan ditujukan untuk membuat masjid atau membuat perpustakaan atau membuat rumah sakit atau membuat apapun, yang penting dapat dimanfaatkan oleh umat muslim. Dan jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungan saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Nah, tadi ya bahwa memang harta benda itu tidak boleh berkurang. Artinya bahwa harta tersebut atau benda tersebut harus dapat dimanfaatkan oleh umat muslim pada umumnya. Karena memang tadi ya tidak boleh berkurang, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, dan lain-lain. Harus tetap utuh dan keuntungannya dapat dimanfaatkan oleh tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Yang kelima, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Nah, itu saja mengenai bab wakaf. Semoga kalian dapat memahaminya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.